Keesokan harinya, ketika matahari mulai menyinari bumi, Karebet berjalan meninggalkan hutan. Kakinya melangkah perlahan-lahan menuju ke arah barat. Ini adalah daerah kaki Gunung Merapi, sebelah tenggara, kata Karebet dalam hati. Ketika akan memasuki desa Butuh, Karebet melihat agak jauh di depannya terlihat ada seorang yang berjalan menuju ke arahnya, dan sebentar lagi orang tersebut akan berpapasan dengannya. Karebet melihat orang itu sudah tua, dan orang itu pun melihat ke arahnya tanpa berkedip. Dan sekarang semakin lama jaraknya menjadi semakin dekat. Ketika jarak keduanya sudah semakin dekat dan orang itu masih memperhatikan wajahnya, maka Karebet pun bersiaga karena ia merasa tidak mengenalnya dan tidak tahu maksud orang itu sebenarnya. Ketika sudah berhadapan, orang itu pun berkata kepada Karebet, "Berhenti dulu, Kisanak," kata orang tua tersebut. "Anak muda, wajahmu pucat, tetapi mengingatkanku kepada wajah seseorang. Apakah kau kenal dengan orang yang bernama Ki Kebo Kenongo, atau yang sering dipanggil dengan nama Ki Ageng Pengging?" tanya orang tua itu. "Nama saya Joko Tingkir, tetapi siapakah Siwo ini? Dan ada hubungan apa dengan Ki Ageng Pengging?" kata Karebet tanpa meninggalkan kewaspadaan. "Aku tinggal di desa Butuh dan orang-orang memanggilku Ki Ageng Butuh. Sedangkan Ki Ageng Pengging adalah sedulurku Sinorowedi. Dia adalah saudara seperguruanku ketika kami masih muda dulu. Siapakah sebenarnya kau, anak muda? Wajahmu persis seperti wajah Ki Ageng Pengging sewaktu masih muda dulu," tanya Ki Ageng Butuh. "Nama pemberian orang tua saya adalah Karebet, tetapi saya sering dipanggil Joko Tingkir. Saya sebenarnya adalah putra Ki Ageng Pengging," kata Karebet. Mendengar jawaban Karebet, Ki Ageng Butuh mendekat dan memeluk badan Karebet, dan di matanya mengembun titik air mata. "Nak Mas Karebet, Nak Mas adalah putra Ki Ageng Pengging. Berarti Nak Mas adalah sama dengan anakku," kata Ki Ageng Butuh. "Akhirnya mimpiku setiap malam selama beberapa hari ini menjadi kenyataan. Mari Nak Mas, kita ke rumah dulu," kata Ki Ageng Butuh. Ki Ageng Butuh lalu berbalik arah mengajak Karebet ke rumahnya, sebuah rumah yang besar di desa Butuh. "Nanti saja kita cerita. Sekarang Nak Mas Karebet mandi saja dulu. Setelah itu baru makan," kata Ki Ageng Butuh. Sambil menunggu Karebet mandi, Ki Ageng Butuh pun menyuruh pembantunya untuk menyiapkan makanan untuk Karebet. Tidak lama kemudian, Ki Ageng Butuh dan Karebet telah duduk di amben di pendopo. "Nak Mas, cepat sekali makannya," kata Ki Ageng Butuh. "Iya Ki Ageng, sudah kenyang," kata Karebet. "Nah, sekarang Nak Mas Karebet, silahkan cerita. Kenapa Nak Mas bisa sampai di desa Butuh?" kata Ki Ageng Butuh. "Ya, setelah ayah Ki Ageng Pengging meninggal, saat itu saya baru berumur 3 tahun. Kemudian saya dijadikan anak angkat
oleh Nyai Ageng Tingkir yang sudah janda. Dan saya pun dibawa ke desa Tingkir. Dan di sana saya dipanggil Joko Tingkir. Kata Karebet mulai bercerita. Kemudian Karebet bercerita dari awal sampai sekarang, sampai dia bisa bertemu dengan Ki Ageng Butuh di tepi desa Butuh. Jadi, Kanjeng Sunan Kalijogo pernah mengatakan, kau akan menjadi raja? Tanya Ki Ageng Butuh. Iya Ki Ageng, tapi saat ini saya sedang menjalani hukuman dari Kanjeng Sultan. Saya diusir dari kota Raja Demak tanpa batas waktu, kata Karebet. Iya nak mas, tapi itu bukan berarti tidak boleh bertemu dengan Kanjeng Sultan di luar kota Raja Demak, kata Ki Ageng Butuh. Nak mas Karebet, sebetulnya Ki Ageng Pengging masih punya satu orang lagi sedulur Sinorowedi, yaitu Ki Ageng Ngerang. Dia juga sering berangan-angan bertemu denganmu. Nanti biar aku menyuruh orang untuk memberitahukan kedatanganmu, kata Ki Ageng Butuh. Ki Ageng Butuh lalu memanggil pembantunya. Lalu disuruhnya menemui Ki Ageng Ngerang untuk mengabarkan kedatangan Karebet yang saat ini berada di rumahnya. Kau ke sana naik kuda biar cepat, kata Ki Ageng Butuh. Iya Ki Ageng, kata pembantunya. Sesaat kemudian, seorang yang duduk di atas punggung kuda keluar dari halaman rumah Ki Ageng Butuh menuju rumah Ki Ageng Ngerang. Nak mas Karebet, untuk sementara tinggallah di sini dulu, 2 atau 3 candra, sambil memikirkan langkah apa yang akan nak mas lakukan untuk kembali ke lingkungan Keraton Demak, kata Ki Ageng Butuh. Baik Ki Ageng, kata Joko Tingkir. Di langit matahari sudah semakin tinggi ketika 2 ekor kuda memasuki halaman rumah Ki Ageng Butuh.